Selamat siang, Pak Hamdan. Jadi pada siang hari ini, saya Georgia Glensen Lao dengan NIM 43-1210-323 akan mempresentasikan mengenai strategi rancangan bisnis. Dan presentasi ini saya buat untuk memenuhi UAS Kewirausahaan 2 yang diberikan oleh Bapak Hamdan. Jadi pembahasan saya itu yang pertama ada konsep teori serta realisasi rancangan bisnis. Yang kedua, mengelola kegiatan usaha dengan menerapkan konsep leadership, management, dan finance. Yang ketiga, inovasi dan terobosan yang relevan dengan situasi terkini pada ekosistem bisnis sebagai upaya menyusun rencana pengembangan. Dan yang keempat, mengembangkan usaha rintisan dan menembus pasar global. Yang pertama, konsep teori serta realisasi rancangan bisnis. Jadi, dalam dunia bisnis, memiliki konsep rancangan bisnis merupakan salah satu hal yang wajib. Konsep awal memang memiliki peranan yang sangat penting karena mencakup berbagai hal inti, mulai dari value hingga strategi bisnis yang akan digunakan dalam menjalankan bisnis. Konsep bisnis yang bagus dan tepat akan membantu perusahaan mencapai tujuan utamanya. Konsep rancangan bisnis ini dapat didefinisikan sebagai sebuah ide-ide konkret atau keterampilan yang nyata yang mempunyai komponen utama berupa strategi inti, sumber daya strategi, jaringan nilai, serta perantara pelanggan. Suatu perusahaan menyusun dan merancang konsep bisnis dalam rangka mewujudkan usaha yang merujuk pada nilai-nilai, tujuan, dan pencapaian target pasar. Berikutnya ada fungsi rancangan bisnis. Yang pertama itu merancang strategi bisnis dengan detail. Jadi, strategi bisnis ini merupakan sebuah tindakan atau rencana yang membantu pebisnis untuk mencapai tujuan dan memenangkan persaingan bisnis di pasar. Jadi, tanpa mempunyai strategi bisnis yang tepat dan matang, bisnis kita akan sulit untuk berkembang dan menghadapi persaingan di pasar. Yang kedua, bisnis menjadi lebih terarah dengan jelas. Jadi, konsep bisnis bisa membantu pebisnis agar mengambil keputusan yang tepat saat berada pada persaingan bisnis yang ketat dan sulit. Mengambil keputusan yang tepat pasti sangat diperlukan. Tanpa adanya konsep bisnis yang matang, bisnis akan kehilangan arah dan berjalan dengan tidak menentu. Yang ketiga, yaitu mengestimasi perkiraan modal. Jadi, dalam dunia bisnis, modal merupakan salah satu aspek penting yang tak bisa dilewatkan. Modal ini dapat berasal dari dua hal, yaitu uang dan tenaga. Uang berguna untuk membiayai seluruh keperluan dalam bisnis usaha, mulai dari membeli barang mentah hingga aset penting dalam bisnis. Sedangkan tenaga yang dalam hal ini berupa keterampilan berguna dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu kredibilitas usaha meningkat. Jadi, kredibilitas merupakan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap suatu produk atau layanan perusahaan. Bagi perusahaan, kredibilitas berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan para klien, mitra bisnis, sumber daya keuangan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada manfaat rancangan bisnis. Jadi yang pertama, membantu wirausahawan untuk berpikir tentang bisnisnya melalui ide-ide yang dituangkan dalam sebuah rencana yang terintegrasi dengan baik. Yang kedua, membantu wirausahawan dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi ide-ide bisnis sehingga risiko kegagalan bisa diminimalisir. Yang ketiga, memberikan informasi dan sinyal bagi bisnisnya agar tetap berjalan dengan benar, sehingga rencana bisnis itu menjadi pedoman bagi perjalanan bisnisnya. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri dari wirausahawan bila bisnisnya berjalan dengan baik sesuai rencana bisnis. Yang kelima, untuk belajar dari kegagalan, kesalahan, dan pandangan-pandangan bisnis yang tidak sesuai pada saat menjalankan bisnis. Yang keenam, menuntun wirausahawan agar menjadikan bisnis pertamanya mempunyai kemungkinan untuk sukses dan terus tumbuh dan berkembang. Dan yang ketujuh, meningkatkan agar dalam berinvestasi tidak berdasarkan keputusan yang bersifat emosi saja tanpa landasan yang tepat. Dan yang terakhir,
membantu wirausahawan dalam mencari rekan bisnis, pemodal, investor, atau untuk mengajukan kredit modal ke bank. Berikutnya ada contoh realisasi rancangan bisnis dari Bank Indonesia. Jadi, bank wajib menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis secara triwulan. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Bank Indonesia dengan batas waktu sebagai berikut, yaitu paling lambat 1 bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, atau paling lambat 45 hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir bagi bank yang sistem antar kantornya belum online dan memiliki lebih dari 100 kantor cabang. Laporan sebagaimana dimaksud meliputi yang pertama, penjelasan mengenai pencapaian rencana bisnis. Yang kedua, penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana bisnis. Yang ketiga, tindak lanjut atas pencapaian rencana bisnis. Yang keempat, rasio keuangan dan pos-pos tertentu. Dan yang terakhir, informasi lainnya. Yang berikutnya, ada mengelola kegiatan usaha dengan menerapkan konsep leadership, manajemen, dan finance. Jadi, untuk mengelola kegiatan usaha dengan menerapkan konsep leadership, manajemen, dan finance sangatlah penting. Karena dengan hal tersebut, maka kegiatan usaha akan menjadi efektif. Konsep leadership atau kepemimpinan adalah hal esensial dalam kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Pemimpin yang mempunyai leadership pasti akan mengarahkan perusahaannya ke arah yang lebih baik. Leadership ini merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keterampilan leadership ini akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi. Konsep manajemen adalah proses untuk menyelesaikan masalah agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi. Istilah-istilah yang sangat berkaitan dengan manajemen adalah efektivitas dan efisien. Efektivitas dalam dunia manajemen artinya mampu menyelesaikan kegiatan, melakukan tugas dengan benar, dan mencapai tujuan. Sedangkan efisien berarti menyelesaikan tugas dengan modal atau biaya minimum. Apabila dilihat dari segi bahasa, finance berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti keuangan. Sementara itu, secara istilah, finance merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara pengelolaan uang agar kondisinya senantiasa stabil dan tidak kekurangan maupun kelebihan. Sedangkan bila merujuk pada profesi, maka finance adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan. Dengan demikian, maka bekerja mengawasi keluar masuknya dana perusahaan dengan memperbaiki alokasi dana tersebut dan sistem keuangannya jika terjadi kendala. Berikutnya, dengan penjelasan mengenai konsep leadership, management, dan finance, maka cara agar mengelola kegiatan usaha dengan menerapkan konsep leadership, management, dan finance secara efektif adalah yang pertama, harus mengetahui alasan kita mengeluarkan uang. Jadi, dengan mengetahui alasan kita mengeluarkan uang, kita dapat menekan pengeluaran secara efektif. Sebelum kita mengeluarkan uang, sebaiknya kita menimbang dan menganalisa terlebih dahulu. Jauh mana hal yang dibeli memberikan benefit untuk kita. Yang kedua, memisahkan keuangan pribadi dengan perusahaan. Jadi, dengan tidak memisahkan keuangan pribadi dengan uang perusahaan adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh bisnis skala kecil dalam mengelola keuangan. Mereka beranggapan uang perusahaan dan pribadi adalah sama saja, karena mereka berpikir perusahaannya masih kecil, sehingga tidak masalah jika mencampur keuangan perusahaan dengan pribadi. Yang ketiga, melakukan perputaran arus kas. Ada baiknya jika kita jangan hanya berpusat pada keuntungan semata. Cara mengelola keuangan usaha meliputi juga bagaimana kita mengelola utang piutang dan persediaan. Yang keempat, menjadikan hidup hemat sebagai bentuk kebiasaan. Jadi hemat di sini bukan berarti kita pelit,
tapi kita harus mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan yang kita atau perusahaan perlukan. Jadi, saat kita bisa berhemat, kita akan selamat dari ancaman saat kondisi perusahaan sedang menurun pendapatannya. Yang kelima, membayar tagihan sebelum jatuh tempo. Yang harus diperhatikan adalah bayar semua tagihan bisnis kita tepat waktu. Agar tidak mudah lupa, kita dapat membuat pengingat bulanan untuk memastikan tidak ada tagihan bisnis yang telah jatuh tempo. Dengan begitu, kita sudah mulai bisa mengelola kegiatan usaha dengan efektif. Dan yang terakhir, membuat pembukuan. Pada umumnya, ingatan manusia itu sangat terbatas. Untuk mengelola keuangan bisnis, perlu adanya catatan pembukuan yang lengkap, seperti membuat laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi maupun neraca. Jadi, ada baiknya kita mencatat semua transaksi kita ke dalam pembukuan sederhana, sehingga dapat mengontrol semua transaksi keuangan kegiatan bisnis kita. Berikutnya ada inovasi dan terobosan yang relevan dengan situasi terkini pada ekosistem bisnis sebagai upaya menyusun rencana pengembangan. Jadi, inovasi tidak hanya dipresentasikan dengan memperkenalkan atau mengimplementasikan ide atau metode baru. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan beberapa kegiatan untuk cara-cara baru mengungkap agar melakukan sesuatu. Jadi, inovasi itu lebih dekat artinya dengan terobosan dan alternatif maupun lebih solutif. Singkatnya, inovasi ini adalah sebuah solusi hasil dari ide, atau inovasi itu adalah ide yang menjadi solusi. Diimplementasikan bukan hanya rencana ataupun gagasan saja. Berikutnya adalah contoh inovasi dan terobosan yang relevan dengan situasi terkini. Yaitu yang pertama, jual beli produk digital. Produk digital adalah sebuah produk yang tidak memiliki bentuk fisik, misalnya e-book, foto, video, audio, software, dan lain sebagainya. Salah satu alasan mengapa produk digital banyak diminati adalah karena kepraktisannya. Misalnya, dibandingkan dengan membeli buku cetak yang memakan tempat, e-book lebih praktis karena bisa disimpan di dalam komputer maupun handphone. Yang kedua, pembuatan website dan aplikasi mobile. Dengan peralihan bisnis konvensional menjadi bisnis online, di era industri 4.0, pada dasarnya setiap pelaku usaha membutuhkan website. Bahkan instansi pemerintah, perusahaan, dan platform berita pun semuanya memiliki website. Dengan demand yang begitu tinggi, menjalankan bisnis pembuatan website ini membuka prospek menggiurkan. Selain itu, aplikasi mobile juga memiliki potensi yang tinggi. Bisnis ini bisa kita jalankan dari rumah atau dari tempat manapun dengan menggunakan bantuan internet. Yang ketiga, jasa pembuatan konten SEO. Semua platform bisnis sekarang ini berbondong-bondong menerapkan SEO, Search Engine Optimization, untuk menarik konsumen. Jadi SEO sendiri merupakan serangkaian strategi yang dilakukan untuk mendapatkan posisi teratas di mesin pencari. Asalnya, pengguna biasanya hanya akan mengunjungi website yang ada di halaman pertama atau bahkan baris pertama dalam pencarian Google. Karenanya, setiap brand yang memiliki website berlomba-lomba menerapkan strategi SEO agar tetap mendapat pengunjung. Yang keempat, itu bank digital. Jadi, bank digital adalah bank yang menjalankan kegiatan perbankan melalui saluran elektronik, terutama aplikasi mobile banking. Berbeda dengan bank konvensional, bank digital tidak memiliki kantor cabang. Digital Business Innovation ini juga memfasilitasi penggunaan e-money dan bekerja sama dengan merchant-merchant untuk melakukan pembayaran. Aplikasi mobile juga memungkinkan nasabah melakukan pembayaran tagihan secara online, mulai dari bayar listrik, tagihan telepon, hingga BPJS. Contohnya itu seperti Jenius. Jenius adalah bank daring pertama di Indonesia milik PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk atau BTPN.
yang telah beroperasi sejak 2016. Selain itu, ada Woke yang diluncurkan sejak 2018, Digibank sejak 2018, TMRW yang beroperasi sejak 2020, dan yang terbaru Jago besutan PT Bank Jago Tbk sejak April 2021. Berikutnya, startup kesehatan online. Umumnya, Digital Business Innovation bidang kesehatan menyediakan layanan direktori dokter. Ada juga yang menyediakan fitur tanya jawab seputar kesehatan dengan dokter, baik melalui chat maupun video call. Selain menyediakan konsultasi kesehatan, platform ini juga menyediakan konten berisi informasi kesehatan di website dan blog. Contohnya itu startup kesehatan online di Indonesia ada banyak dan beberapa lebih populer dibanding yang lain. Di antaranya yaitu Tanya Dok, Stetoskop, Prosehat, Pasienia, Ovula, Mediku, Mediko, Lokadok, Konsula, Halodoc, Hey Dokter, Dokter Siaga, Dokter Sehat, dan Dokter ID. Yang berikutnya, mengembangkan usaha rintisan dan menembus pasar global. Untuk mengembangkan usaha rintisan dan menembus pasar global, maka jangan pernah melupakan perencanaan dalam memasuki pasar global apabila tidak ingin kalah duluan. Cara agar usaha rintisan menembus pasar global adalah yang pertama, mengekspor produk kita. Ekspor produk merupakan langkah terbaik dalam melakukan pemasaran global. Di sini kita akan menjual produk atau jasa di pasar internasional dengan risiko lebih sedikit. Banyak perusahaan yang memiliki produk sebagai metode utama pemasaran global karena dianggap lebih efektif dalam pembiayaannya. Yang kedua, lisensi. Itu adalah memberikan perizinan atau lisensi kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan properti perusahaan. Biasanya properti ini bersifat intangible atau tidak terlihat, seperti trademark, hak paten, atau langkah produksi. Yang ketiga, franchise. Jadi penjelasan lisensi sebelumnya mirip dengan franchise. Perbedaannya, franchise ini memiliki rangkaian peraturan yang harus dipatuhi oleh pemiliknya di negara lain. Proses dan penggunaan bahkan bahan bakunya pun harus mengikuti ketentuan perusahaan aslinya. Dan yang keempat, joint venture, yaitu merupakan dua perusahaan yang mendirikan anak perusahaan baru di pasar global. Bedanya, salah satu perusahaan tersebut harus berjenis lokal, sementara perusahaan lainnya bisa saja berasal dari negara yang sama atau berbeda. Keuntungannya, perusahaan bisa belajar dan memahami budaya serta kebutuhan masyarakat negara tujuan serinci. Yang kelima, investasi langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI merupakan salah satu metode perusahaan dalam memasuki pasar global. Di sini, perusahaan secara langsung menginvestasikan fasilitas yang hendak digunakan di pasar global. Cara ini dilakukan membentuk perusahaan baru atau mengakuisisi perusahaan yang sudah ada. Dan yang terakhir, partnership atau piggybacking. Secara harfiah, piggybacking artinya menggendong. Dalam konteks ini, dua perusahaan yang tidak bersaing bekerja sama untuk menjual produk di negara tujuan. Metode ini terbilang rendah risiko, tapi pertimbangkan juga kepercayaan antara dua perusahaan yang bekerja sama agar berhasil di pasar global. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.